Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis muda bernama Gabriela Murad yang saat kejadian dia masih berusia 13 tahun. Keluarga Gabriela tinggal di kota Porto Alegre di negara Brazil. Gabriela adalah anak tunggal, maka orang tuanya memberikan fasilitas apapun untuk mewujudkan impian anak semata wayangnya. Gabriel dikenal di daerah itu karena dia sebagai pemain volleyball dan juga tinggi badannya 180 cm menarik banyak perhatian orang. Menurut orang-orang terdekat Gabriela, dia tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Gabriela adalah tipe anak yang ceria, rajin dan juga cerdas. Dan saat kejadian, Gabriela masih duduk di bangku SMP di kelas 2. Selain bermain volleyball, Gabriela memiliki hobi mendengarkan musik dan dia juga ingin menjadi pemainnya. Dengan impiannya itu, ayahnya memasukkan Gabriela ke sebuah kelas musik. Di sekolah musik ada seorang guru piano yang bernama Marcos Marones Jr. Dia kala itu berusia 31 tahun, berstatus duda dan juga memiliki seorang anak laki-laki yang masih berusia 2 tahun. Marcos adalah pemilik sekolah musik tersebut dan dia tinggal di area itu. Di kelas musik, Gabriela diberi perhatian khusus oleh Marcos dan kedekatan mereka itu akhirnya menumbuhkan cinta di antara mereka. Berawal dari tukar nomor telepon, saling mengirim pesan, lalu Marcos mengajak Gabriela jalan di luar jam pelajaran. Akhir dari semua itu, mereka menjalin hubungan di belakang orang tua Gabriela. Perubahan Gabriela yang menjadi tidak aktif berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, juga sikap dingin ketika berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya di telepon membuat ayahnya merasa curiga. Setelah itu, ayah Gabriela mengetahui jika anaknya sedang menjalin hubungan spesial dengan Marcos. Ayah Gabriela menentang keras hubungan tersebut karena menurutnya anaknya masih terlalu muda untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Apalagi Marcos adalah pria dewasa yang berstatus duda juga sudah punya anak. Ayahnya langsung mengeluarkan Gabriela dari kelas musik dan juga menyita handphone milik anaknya. Hingga ayah Gabriela mengawasi anaknya hampir 24 jam. Ayahnya berusaha menjelaskan pada Gabriela apa konsekuensi jika menjalin hubungan dengan orang yang lebih dewasa dan apa kerugian yang akan dia dapatkan. Namun demikian, Gabriela sepertinya menurut apa kata ayahnya. Hingga pada bulan Agustus pada tahun 2006, Gabriela meminjam handphone milik temannya di sekolah untuk menghubungi Marcos. Bahkan diketahui, Gabriela sering tidak mengikuti pelajaran dan memilih keluar dengan Marcos. Ayahnya mengira jika anaknya benar-benar mengerti apa yang dia nasihatkan. Setelah guru di sekolah sering menelpon dan mengatakan jika Gabriela tidak mengikuti pelajaran di kelas, mereka baru tahu jika Gabriela masih berhubungan dengan Marcos. Gabriela bahkan mengatakan kepada salah satu teman dekatnya jika dia akan melarikan diri dengan Marcos karena hubungan mereka tidak didukung dari dua keluarga. Teman Gabriela yang mengkhawatirkan rencana tersebut, dia langsung menghubungi ibunya. Kali ini, Gabriela tidak diizinkan keluar rumah sendiri dan sekolah pun diantar jemput oleh ayahnya. Bahkan ayahnya memasukkan Gabriela ke dokter psikolog untuk dia membuka mata jika apa yang telah dia lakukan sudah terlalu jauh. Pada hari Jumat tanggal 17 November pada tahun 2006, Gabriela pergi ke sekolah dan pagi itu dia menangis di dalam kelas. Hingga gurunya pun datang menanyakan apa yang terjadi. Gabriela tidak mengatakan banyak hal, lalu dia pamit untuk ke kamar kecil setelah mendapat pinjaman handphone dari salah satu temannya. Lebih dari 1 jam kemudian, gurunya menyusul ke kamar kecil dan gurunya menemukan Gabriela masih mengobrol di saluran telepon.
Karena hal itu, ibu Gabriela dipanggil ke kantor sekolah dan Gabriela mengatakan jika hari itu dia tidak mau lagi melanjutkan pelajaran. Dia hanya ingin pulang. Sebelum keluar dari kelas, dia mengembalikan handphone milik temannya sambil berkata bahwa dia semalam bermimpi jika dia memeluknya sangat erat. Lalu Gabriela memeluk temannya itu dan mengatakan selamat tinggal. Hari itu Gabriela pulang bersama dengan ibunya dan sesampainya di rumah Gabriela masuk ke dalam kamar. Dalam hitungan menit ibunya yang sedang di dapur, lalu dia pergi ke kamar Gabriela. Dia tidak menemukan anaknya di sana. Setelah dicari tidak ditemukan, pada pukul 4 sore ayah Gabriela melaporkan anaknya hilang ke kantor polisi. Pada pukul 2 sore itu, Gabriela melarikan diri dari rumahnya dan bertemu dengan Marcos. Setelah bertemu, mereka berjalan menuju ke sebuah motel di tengah kota. Gabriela dan Marcos berhasil masuk ke dalam motel tanpa identitas. Menurut resepsionisnya, dia tidak menyangka bahwa Gabriela masih berusia 13 tahun karena menurutnya dia seperti orang dewasa. Gabriela meminta kepada pegawai motel untuk mengetuk pintu kamarnya pada hari Minggu pukul 8 pagi. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, pegawai motel itu mengetuk kamar di mana Gabriela dan Marcos tidur. Namun diketuk beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam. Dan pada pukul 2 sore, pegawai motel mengambil kunci untuk membuka kamar dan mengecek apa yang terjadi. Setelah pegawai membuka pintu kamar tersebut, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Kemungkinan hingga saat ini, pegawai itu masih tidak bisa melupakan apa yang dia lihat pada hari itu. Pegawai itu melihat Gabriela dan Marcos berada di atas kamar tidur dalam posisi seperti orang melakukan hubungan. Gabriela berada di atas tubuh Marcos dan mereka tidak berpakaian. Kamar hotel itu juga dipenuhi dengan cairan merah, namun keduanya masih dalam keadaan hidup. Marcos dengan senjata api di tangannya, dia mendapat luka tembakan di bagian mulut. Sedang Gabriela juga memegang senjata api dan mendapat luka tembakan di bagian kepala. Saat pegawai melihat semua itu, segera dia menghubungi bantuan darurat. Polisi dan ambulan datang, namun di perjalanan ke rumah sakit, Gabriela dinyatakan meninggal. Sedang Marcos beberapa jam kemudian juga dinyatakan meninggal di rumah sakit. Polisi di kamar motel itu menemukan surat yang ditulis oleh Marcos dan Gabriela. Di dalam surat itu mereka mengatakan jika tidak ada alasan untuk mereka hidup di dunia ini karena masyarakat tidak dapat menerima hubungan mereka. Dan mereka juga meminta maaf atas apa yang terjadi dan juga meminta kepada masyarakat agar menghormati keputusan mereka. Di tembok kamar motel itu juga terdapat tulisan bersama sampai mati dan tulisan itu ditulis dengan coklat. Keluarga Marcos juga tidak menyetujui hubungan antara keduanya, namun mereka tidak sampai mengira jika tragedi itu akan terjadi. Karena mereka pikir Marcos telah dewasa dan juga pernah berumah tangga, maka seharusnya dia tahu apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia putuskan. Tetapi sayangnya Marcos melakukan hal di luar dugaan mereka. Kala itu menurut mantan istri Marcos, setelah dia bercerai mereka masih tinggal serumah karena anak mereka masih berusia 2 tahun. Dan setelah Marcos mengenal Gabriela, dia mendapat telepon setiap saat dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Maka mantan istrinya menyuruh Marcos untuk tinggal di tempat kerjanya. Marcos berubah seperti anak remaja yang tidak mempedulikan apapun dan hanya ingin bersama dengan Gabriela. Dan sepertinya mereka ingin menjalin kasih yang abadi hingga maut menjemput. Kasus ini disimpulkan oleh polisi sebagai paket kasus bundir. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.